Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan kusampaikan janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Ya teman-teman, ah, selamat pagi ya. Ini saya buat video ini pagi hari ya. Jangan pagi-pagi kita udah galau ya. Sebenarnya saya mau buat video ini, saya setel dulu lagi mic. Oke, berkaitan dengan yang kemarin, ternyata konten yang kemarin mengundang, pertanyaan ya, sampai ada yang japri gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kita bahas lagi ya teman-teman. Dan memang video ini, akun YouTube ini juga nanti akan kita buat, santai aja ya untuk sesi tanya jawab atau sharing-sharing ya gitu kan. Ya sejauh kita bisa jawab, kita jawab atau kita komentar gitu ya. Jadi saya nggak bermaksud mengajari teman-teman juga, karena saya juga akan sama-sama belajar gitu tentang kehidupan ini. Apalagi tentang pernikahan, ya balik lagi tentang pernikahan kita bahas ya, mungkin ini jadi part 2-nya ya. Oke, ada satu pertanyaan ya, dia japri nih. Namanya kita skip aja ya, pertanyaan demikian, mmm, "Aku pernah baca, alangkah baiknya kalau apa yang kita katakan dan lakukan itu tidak menyakiti orang lain." Betul, karena hal yang menyakitkan itu ibarat menancapkan paku di sebuah kayu. Pengampunan itu ibarat mencabut paku itu, tapi bekas paku itu di kayu akan tetap ada. Walaupun dikasih dempul ya, diperbaiki, tapi sudah tidak seperti aslinya. Pertanyaannya, kalau pasanganku selingkuh, nyakitin orang yang diselingkuh, menyakiti orang yang diselingkuhi, ya, dan merusak kepercayaan yang diberikan bukan hanya dalam rumah tangga, itu juga dalam bisnis juga demikian. Ya, pasti, ada luka ya, jadi udah nggak dipercaya lagi gitu ya. Bagaimana tanggapanmu? Wah, ini pertanyaan kelas berat nih. Ayo gimana teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya kalau ada yang ingin jawab ya. Oke, saya, kembalikan kepada sudut pandang masing-masing orang ya. Ini kaitannya dengan hidup berumah tangga, berkeluarga. Sebelumnya juga saya tekankan saya belum pernah berumah tangga, jadi saya tidak, bisa mengupas secara spesifik karena apalagi orang yang udah berumah tangga juga problemnya pasti berbeda satu sama lain. Pasti hal yang spesifik ini case-nya juga berbeda sama satu sama lain. Tapi paling enggak kita bisa melihat hal yang general teman-teman. Hal yang general itu adalah bagaimana kita menyikapi suatu persoalan dari sudut pandang iman kita. Jadi sebenarnya, saya ingin, ibaratnya mengupas ini ya dari sudut pandang iman kita sebagai seorang Katolik. Oke, karena ini topiknya tentang pernikahan, perselingkuhan, pengampunan yang sebelumnya saya bilang salah satu syarat kalau kita mau menikah adalah, kita harus, mengoreksi diri kita untuk meyakinkan diri kita untuk mampu menerima pasangan kita dan mengampuninya dia jikalau dia salah. Oke, jadi pertanyaannya apakah kalau pasangan kita itu selingkuh, ya kita akan mengampuni dia? Balik lagi dasar pernikahan. Kita akan lihat di Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sudah disatukan Allah nih, nggak boleh diceraikan oleh manusia. Dasar ini menjadi sesuatu hal yang sebenarnya harus kita pegang bahwa, ya ternyata Tuhan dalam pernikahan itu menginginkan kita satu ya, satu hati, satu tujuan. Jadi kalau dibilang kenapa begitu pentingnya pengampunan,
Karena, eee, tanpa adanya pengampunan, pasangan itu akan riskan untuk tercerai-beraikan. Hal ini sebenarnya paralel dengan, misi Yesus ya, ketika Yesus sendiri mengutus muridnya berdua-dua. Di Markus 6 ayat 7 dikatakan, "Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat." Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya kehidupan pernikahan itu sebenarnya seperti Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Pertanyaannya, bagaimana seorang jomblo seperti saya? Aduh, ya saya nggak, ya gimana mau berdua sama siapa ya? Ada yang mau nemenin saya nggak ya? Ya, tetapi ini, sebagai suatu filosofi aja ya teman-teman, bahwa kalau kita memang mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam satu komitmen, ya, satu komitmen dalam konteks ini adalah pernikahan, ya, berarti pernikahan ini harus menjadi suatu sarana seperti yang saya kupas di part pertama, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tadi saya menyanyi yang pengantar pertama itu bukan sekedar tes suara saya yang jelek ini teman-teman, tidak. Tetapi sebenarnya liriknya sangat bagus ya teman-teman. Liriknya, janji suci, satu untuk selamanya. Iya, janji suci teman-teman. Berarti itu suatu janji suci, satu untuk selamanya. Ini, suatu sama seperti ikatan pernikahan yang suci, yang sakral. Jadi pernikahan itu sesuatu yang suci, sakral. Kalau bisa ya jangan dinodai. Itu pemikiran yang universal. Tetapi saya coba kita ya sama-sama untuk merenungkan kembali, bukan soal bagaimana kita menjaga kesucian pernikahan itu, tetapi bagaimana kita juga disucikan oleh pernikahan itu, saudaraku. Iya, disucikan. Jadi bukan pernikahannya yang suci, tetapi bagaimana pernikahan yang suci itu menyucikan diri kita yang tidak suci ini, yang penuh dengan hasrat duniawi ini, yang penuh dengan hasrat dosa ini. Kalau itu yang menjadi sesuatu, pemahaman kita, yakinlah ketika engkau melihat pasanganmu salah, berselingkuh, atau menyakiti engkau, atau mengingkari janjinya pada engkau, maka engkau sendiri juga punya tanggung jawab untuk menyucikan dia, menjadi sarana bagi dia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, pasanganmu menjadi sarana supaya engkau juga disucikan. Paham ya? Ini, bukan mengajari ya, tapi ini sekedar, eee, kita berpikir lebih luas lagi. Pernikahan itu suci, ya kan? Kalau pernikahan itu sudah suci, untuk apa kita menikah? Ya kita ngambil kesucian pernikahan supaya kita disucikan. Sama seperti air suci, air itu sudah suci. Kenapa dipercikin ke kita, disiram, bahkan dikasih di salib gitu ya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Supaya kita ini suci. Air itu jadi sarananya gitu. Kalau dalam pembaptisan, ya, air itu sarana, tapi yang menyucikan adalah Roh Kudus sendiri. Begitu juga dalam pernikahan. Pernikahan itu sarana, yang menyucikan kita adalah Roh Kudus sendiri yang ada di dalam sakramen pernikahan yang kita terima, khususnya dalam ajaran Gereja Katolik. Aku percaya bahwa semua ajaran agama itu mengajarkan hal yang baik, termasuk juga pengampunan. Dan, eee, sedikit banyak mungkin ada persamaan, kesepakatan pemahaman dalam, konteks yang kita bicarakan ini. Oke, tetapi kan permasalahannya Kris, hatinya udah terluka nih ya kan. Gimana nih, hati udah terluka, terus mau nerima dia kembali. Aduh susah banget. Aku teringat jadi, tentang kisah emak gue, ya my mom, mami ya. Ya memang dalam perjalanan hidupnya dia banyak sekali, mengalami, ya luka batin ya, khususnya, terhadap perlakuan si papi. Ini saya tidak sedang, menjelek-jelekan keluarga saya sendiri ya, tapi ini sebagai suatu sharing ya teman-teman. Ya semoga ini bisa jadi,
bahan juga yang baik ya untuk bisa kita pikirkan bersama. Ketika mami bisa mengampuni si papi, dia kembali lagi tanya ke saya, "Ja," ya dia panggil saya Ja gitu ya, "Kalau misalnya papimu kembali untuk, bersama dengan mami, mami harus gimana?" Wah, ini pertanyaan yang cukup dalam ini ya, sangat teologis ini. Jarang orang mikirin kayak gini nih. Semoga ya saya bisa menjawabnya. Sebentar ya Mi, saya doa dulu. Saya doa, saya minta hikmat Tuhan. Lalu saya bilang, "Mi, seandainya Tuhan, Mami datang kepada Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku mengampuni engkau. Tetapi Tuhan tidak menerima Mami kembali sebagai anaknya. Mami merasa damai nggak? Merasa ada gunanya nggak pengampunan itu?" Mami hanya diam. Ya sebenarnya itu suatu, logika yang sangat-sangat, bisa diteladani ya. Tuhan itu bukan sekedar mengampuni kita, tetapi menerima kita kembali. Bayangkan anak yang hilang ya, yang sudah meninggalkan bapaknya, hidup menghabiskan harta bapaknya, bermain dengan pelacur dan, berfoya-foya, dia kembali ke bapaknya, bapaknya mengampuni dia, dia menerima kembali anaknya, bahkan memberikan yang terbaik buat anaknya. Jadi sebenarnya dalam suatu pengampunan kita ya menerima kembali dia sebagai saudara kita, sebagai suami kita, istri kita. Balik lagi permasalahannya, tapi kan hatiku sudah terluka, hatiku sudah hancur Kris. Saya itu udah nggak bisa lagi sama dia. Ya saya ampuni-ampuni tapi saya udah nggak bisa hidup bersama-sama dia lagi. Well, balik lagi ya, ini bukan sesuatu permasalahan yang sangat-sangat gampang memang ya, ini susah. Aku yakin ini susah walaupun saya sendiri yang jomblo aja membayangkannya susah amat gitu ya. Jangankan disakitin oleh pasangan, aduh yang sudah ikat janji berdua sehidup semati. Kalau saya aja disakiti sama temen atau saudara sendiri aja kadang-kadang, pengen saya peras itu ya. Tapi ya balik lagi memang mau nggak mau, nggak ada jalan, kita harus mengampuni dan mengasihi dia. Hanya satu teman-teman, kalau teman-teman, sahabat sekalian menjadikan Kristus sebagai dasar pengampunan itu atau bantuan Kristus, meminta bantuan Tuhan untuk dapat mengampuni pasanganmu, maka Allah yang Maha Rahim itu akan memberikan engkau hati yang baru. Hati yang baru teman-teman. Jadi nggak perlu lagi namanya yang sudah dipaku ya kan. Kamu pertahankan itu hatinya. Enggak, tuh udah buang aja itu. Nih kasih yang baru. Banyak orang ya, mempertahankan hatinya yang lama. Sehingga dia menyimpan luka-luka ya. Sehingga dia tuh tidak bisa move on dari ini apa, rasa sakit hatinya ya. Itu kenapa kebanyakan penyembuhan luka batin teman-teman, tidak langsung pada intinya, langsung didoakan, disembuhkan, tidak. Biasanya tahap penyembuhan luka batin itu adalah pengenalan akan cinta kasih Tuhan. Dikenalkan bahwa Allah itu adalah Maha Rahim, Allah itu adalah, Maha Cinta ya. Lalu pelan mengajak si pribadi itu membuka hati menerima Tuhan. Karena ketika menerima Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan hati yang baru. Otomatis dia menerima hati yang baru. Otomatis dia akan membuang luka-luka hati yang lama itu. Jadi nggak ada lagi bekas pakunya teman-teman. Setuju nggak? Nggak ada lagi. Jadi bagi yang masih ada bekas pakunya, ya minta sama Tuhan hati yang baru. Udah gitu aja deh. Oke, dasar biblisnya. Nah, kita lihat ya. Di Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Wah, luar biasa. Ya,
putih seperti salju. Jadi nggak ada satu titik pun lagi. Bersih, bersih sih sih. Jadi di dalam pengampunan itu ketika kita mau mengampuni, kita itu membersihkan hati kita sendiri sebenarnya. Jadi secara general bukan hanya dalam pernikahan pun kepada temanmu, kepada saudaramu, kepada rekan bisnismu, kalau engkau disakiti, kalau engkau menggunakan cara pandang iman ini, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, engkau harus mengampuni dia bahkan 77 kali 7. Bukan sekedar hitungan, tetapi 7 itu menyimpulkan suatu kesempurnaan. Kau harus mengampuni dia secara sempurna, mau nggak mau, suka nggak suka, ya lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Udah gitu aja. Walaupun berat kadang-kadang, susah Tuhan, udahlah demi Engkau aja aku melakukan ini. Jadi engkau akan diberikan hati yang baru. Jadi permasalahannya itu udah clear. Nggak ada lagi ganjelan di hati. Tapi kalau engkau mempertahankan hatimu yang lama, udahlah di sini aja. Saya hanya berpikir Tuhan, kalau misalnya kita punya mobil ya, mobil udah tua jadul gitu. Terus Tuhan kasih mobil baru nih, mobil baru, udah sini mobilmu yang lama, Tuhan ambil. Mau nggak? Mau nggak? Nah, kalau aku sih mau, mobil baru rek gitu. Oke, tapi kalau mau mobil yang lama dia bilang, oh mobil ini banyak kenangannya tata. Ya balik lagi sih ya, ya aku sih punya mobil lama juga sih lagi rawat. Ya tapi ya itu karena ya ini di luar konteks artinya kalau engkau mempertahankan mobil yang lama itu karena kenangan, sama seperti engkau juga mempertahankan hatimu karena kenangan, ya mhm, ya kalau kenangan yang baik aja ya yang kau simpan nggak apa-apa ya, tapi paling nggak engkau juga akan membawa kenangan-kenangan yang lama yang pahit itu. Jadi lebih baik engkau buang jauh-jauh, engkau menerima hati yang baru, karena hati yang baru otomatis juga, kebaikan-kebaikan dari hati yang lama itu akan disalurkan ke hati yang baru karena, Tuhan yang Maha Baik itu akan mengingat hal-hal yang baik, seperti itu juga engkau akan mengingat hal-hal yang baik dari orang yang kau sayangi dan yang pernah hadir dalam hidupmu. Dan hal-hal yang tidak baik akan terlupakan, akan dikikis dan menjadi pribadi yang baru. Sehingga kita tidak menjadi luka batin lagi teman-teman. Oke, di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 teman-teman. Yehezkiel 36 ayat 26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, luar biasa teman-teman. Bagaimana untuk memperoleh hati yang baru ini, hati yang taat ini kepada hati yang penuh dengan Roh Kudus ini teman-teman? Syaratnya cuma satu. Sorry, eee, syaratnya cuma satu teman-teman, ikut Tuhan. Ikut Tuhan, pikul salib. Ikut Tuhan dan pikul salib. Nggak ada lagi dan nggak ada lagi. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Saya pernah juga sharing ada seorang teman ya, dia ya ini dia bercerita tentang kehidupan keluarganya ya teman-teman, dan dia bilang ke saya, rasanya Tuhan itu udah nggak adil gitu ya dalam hidup. Lalu, saya hanya bilang, "Kenapa nggak adil?" "Ya kenapa hidupku begini-begini aja," gitu ya. Ya, karena saya pikir, "Adakah engkau berpikir untuk mencari Tuhan?" Ya dia bingung, kenapa harus butuh cari Tuhan? Nah di sini permasalahannya teman-teman. Kalau saya pernah juga bilang sama, teman saya, "Kris kan dulu dulu saya sering ya cukup rutin juga, membuat tulisan di Facebook gitu ya tentang renungan harian gitu ya. Lalu ada yang bertanya gitu ya, kenapa melakukan hal itu gitu ya. Memang, saat ini juga saya juga bukan rajin-rajin banget ya teman-teman, tapi kadang-kadang ya Tuhan menarik ya, baca ini ya, oke kita baca, kita puji udah. Tapi sebenarnya yang saya sadari ya gini, manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya kan. Tubuh aja kita kasih makan 3 kali sehari loh teman-teman, 3 kali sehari.
Kenapa enggak roh kita juga kita kasih makan? Ya makanannya apa? Makanan rohani. Makanan rohaninya ada apa? Ya firman Tuhan. Jadi tubuh itu juga butuh firman Tuhan, makanan rohani. 3 kali sehari loh teman-teman. Saya agak sedikit sedikit bangga ya, dalam artian juga salut ya dengan saudara kita yang muslim, mereka itu sholat waktu 5 kali sehari loh. Sementara saya mengkritik diri saya sendiri, "Oh, lu Kris bisa nggak 2 kali sehari pagi dan malam, pagi menjelang beraktivitas, malam sebelum tidur, atau siang mungkin." Itu aja susah rasanya, tapi ya minimal itu yang harus dilakukan, 2 kali sehari, 2 kali. Makan firman Tuhan 2 kali sehari. Pagi lu baca kitab suci, malam lu baca kitab suci, doa. Pagi menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, malam mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari yang berlalu dan Kau pulihkan tubuhku, jiwaku, rohku di malam saat aku tidur. Maka Tuhan akan menguatkan kau. Itu latihan rohaninya teman-teman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam kepada murid-muridnya, dia katakan, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja?" 1 jam saja. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu menginginkan murid-muridnya berjaga-jaga dengan mengikat Yesus dengan erat. Bayangkan teman-teman, kalau engkau ini otot nih kalau dilatih, dilatih dengan kuat, engkau akan bisa mengangkat beban yang berat. Begitu juga rohani itu butuh latihan setiap hari sepanjang hidup kita. Jadi ketika ada beban yang berat nih, si rohanimu ini, otot-otot rohanimu ini udah kuat untuk menanggungnya. Tapi kalau misalnya kamu tidak melatih otot-otot rohani ini di dalam hatimu, ada beban berat nih, kolaps enggak? Loyo enggak? Gempor enggak? Gempor. Ya udah itu yang buat orang jadi patah semangat, patah hati, kecewa, frustasi, bahkan bunuh diri. Ironisnya seperti itu teman-teman. Karena dia tidak membangun pengharapannya di dalam Tuhan. Dia tidak membangun dirinya di dalam Tuhan. Dia tidak melekatkan dirinya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di dalam hidupnya. Sehingga ada beban, dia letoy, dia ambruk, dia hancur, dia lupa akan Tuhan. Ya, sorry terputus barusan teman-teman, memorinya penuh. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan pernah engkau menuntut, Tuhan berikan aku ini. Tetapi cobalah engkau berpikir, apa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan? Oh Tuhan itu kan sudah sempurna, gak butuh apa-apa. Benar, Tuhan tidak membutuhkan apa-apa daripadamu. Tetapi Tuhan menghendaki engkau mengasihi dia lewat sesama. Ketika ada saudaramu lapar, beri dia makan. Ketika ada saudaramu dalam penjara, kunjungi dia. Ketika ada saudaramu sakit, kunjungi dia. Ketika ada saudaramu kekurangan, bantu dia. Itu latihan rohani yang sehari-hari juga ada di sekitar kita teman-teman. Makanan rohaninya. Dan ada juga makanan rohani yaitu firman Tuhan yang harus engkau baca, engkau renungkan, engkau dekatkan hatimu setiap hari kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam puasa, di dalam renungan firman Tuhan, bahkan di dalam ekaristi, santapan rohani yang benar-benar Tuhan sendiri. Maka engkau akan dikuatkan. Saya punya satu pengalaman ketika sering misa pagi ya, rasanya pernah suatu saat saya pikir, Tuhan saja cukup ya. Tapi udah nggak misa lagi teman-teman, mampus, keduniawian. Rasanya Tuhan nggak cukup gitu. Tapi memang jadi sesuatu hal yang benar-benar Santa Teresia Avila itu mengatakan Tuhan saja cukup. Ya karena memang hari-harinya dia hanya butuh Tuhan. Masalahnya kita yang keduniawian ini, kita masih butuh beli minyak goreng, kita masih butuh beli Pertalite yang mau naik harganya. Aduh, susah. Tapi kalau kita mengedepankan hidup kita kepada Tuhan, otomatis Tuhan juga akan memberikan yang terbaik yang apa kita butuhkan. Termasuk hati yang baru teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mengampuni. Engkau nggak akan hancur, bahkan dibersihkan, bahkan mendapatkan damai sejahtera. Pada akhirnya engkau akan berpikir ini bukan urusanmu lagi dengan
suamimu yang selingkuh, istrimu yang selingkuh, atau pasanganmu, tetapi ini adalah urusan engkau dengan Tuhanmu. Jadi pernikahan yang engkau bawa itu seugianya menjadi menyucikan dirimu. Jadi kalau kamu mempunyai pasangan, seorang istri, kamu bertanggung jawab untuk menuntun dia dekat dengan Tuhan, bukan membuat dia jauh dari Tuhan. Kalau tidak ada pengampunan, bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan? Maka pintu utama supaya dia semakin dekat dengan Tuhan, engkau harus mengampuni dia, teman-teman. Engkau harus mengampuni dia supaya dia menjadi dekat dengan Tuhan. Jadi pernikahan yang dihidupin itu menjadi suatu sarana dirimu dipakai oleh Tuhan untuk membawa istrimu semakin dekat pada Tuhan. Begitu juga dirimu dipakai oleh Tuhan untuk membawa suamimu semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga yang katakan jadi satu tidak dapat diceraikan oleh manusia itu bermakna di dalam pernikahan. Jangan dikit-dikit ya dia salah, kita hakimi dia tanpa kita memberikan dia jalan supaya dia bisa bertobat. Dia juga manusia biasa dan kamu juga manusia biasa. Dia butuh pertobatan. Ya udah, kamu jadi sesuatu sarana, jadi sesuatu ya kamu bertanggung jawab. Kalau kamu memang mencintai dia, menyayangi dia, bawa dan bimbing dia semakin dekat dengan Tuhan. Salah satunya apa? Kau harus ampuni dia dulu gitu. Bagaimana engkau bisa berinteraksi dengan dia tanpa ada pengampunan? Gak bisa. Tapi kalau dia nggak mau bertobat, teman, gimana, Kris? Ya udah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetap mengasihi dia itu jadi suatu kunci. Ya walaupun ya gimana mau ngampuni ya kalau dia tidak meminta maaf atau tidak menyadari perbuatannya nggak apa-apa. Kamu tetap bisa mengasihi dia. Dipukul, sabar. Aduh, nggak ada yang mampu sih memang ya. Dipukul, sabar. Aduh. Tapi ya udah minta kekuatan Tuhan lah ya. Memang itu suatu hal yang berat, tetapi konsep dasarnya yaitu ketika kamu mau menikah dengan seseorang. Misal nih saya mau menikah dengan seorang perempuan. Saya akan menjadi berpikir bagaimana saya bisa menjadi sarana dia untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya dengan segala keterbatasan saya juga gitu. Sama-sama saling menopang satu sama lain. Apalagi di dalam Efesus ya 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Jadi sebenarnya sangat-sangat berat beban seorang laki-laki ini. Kenapa? Ya karena dia jadi kepala seperti Kristus. Dia membawa istri dan anak-anaknya dekat kepada Tuhan. Jadi kalau ibaratnya kamu sebagai seorang laki-laki tidak melakukan hal itu, ya kamu bukan kepala rumah tangga gitu. Yang akan berat ketika sama-sama si suami istri ini tidak ada yang dekat dengan Tuhan, siapa yang akan membimbing mereka? Jadi itu kenapa banyak orang berprinsip cari pasangan yang takut akan Tuhan. Ya salah satunya itu, supaya membimbing dia bisa dekat dengan Tuhan. Ya kalau memang engkau istrinya lebih dekat dengan Tuhan, bimbing suamimu. Bukan berarti, "Ayo Pak ini, harus kamu begini begini begini." Enggak gitu juga bimbingnya. Bukan berarti kamu harus jadi seorang guru bagi dia, tidak. Dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia, otomatis engkau sudah membimbing dia, memberikan teladan bagi dia bagaimana cara mencintai yang agape. Sehingga pernikahan itu balik lagi bukan suatu cinta yang romantis seperti saya bahas di part sebelumnya, tetapi cinta yang agape. Cinta seperti Tuhan mengasihi manusia, cinta seperti matahari menyinari bumi, cinta yang tidak pernah lepas dalam koridor kasih. Kasih, namanya kasih, ya kasih. Berarti memberi. Memberi dirimu dalam pernikahan ini agar orang lain bisa merasakan cinta Tuhan. Kenapa butuh cinta kasih? Cinta dan kasih bukan hanya cinta doang. Cinta itu sebuah itemnya, tapi kasih ini adalah sarananya. Kalau itemnya tanpa ada sarana, dianya diam ada di sini, tapi dengan adanya itemnya kasihnya,
maka cinta ini akan mengalir, mengalir, menyeberang. Jadi kasih menjadi jembatan untuk mengantarkan cinta yang kita berikan kepada pasangan hidup kita. Oke, sahabat sekalian, sudah 30 menit lebih bahkan. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Ini dasar pernikahan, tapi saya yakin ini juga menjadi dasar bagaimana kita bersikap kepada setiap orang dalam kehidupan ya. Semoga sharing-sharing kali ini bisa membuat kita semakin juga dekat dengan Tuhan. Oke, Repis Ejitem, Primariam Ejitem. Berfokus kepada Tuhan Yesus dan melalui Bunda Maria kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.